everyone. Jadi video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita walaupun baru 2 episode kita berbicara mengenai bahasa Inggris. Cuman kali ini kayaknya beda, kayak aku mau bercerita. Ya, FYI, for your information, kayak video ini tidak memberikan solusi apapun. Video ini hanya dibuat oleh seorang perempuan yang ingin bercerita tapi tidak tahu ingin bercerita kepada siapa, dan dia membuat video ini untuk bercerita. Lebay banget. Apa ya? Pernah nggak sih berada di fase kayak kehilangan arah? Tidak tahu harus mau kemana, ngapain, dengan banyaknya kegagalan yang pernah kita lewati. Bukan kita sih, aku lah yang aku lewati. Pernah nggak sih kalian? Dan aku sedang di fase itu, ngerasa kayak I don't know what should I do. Kayak aku kehilangan arah bisa dibilang. Aku merasa aku jauh juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan. Merasa gagal dalam segala hal, gagal dalam memperjuangkan mimpi, cita-cita, dan lain sebagainya. Aku gagal LPDP, aku gagal BUMN, kayak susah dapat kerja, dan lain sebagainya. Hampir 1,5 tahun gitu kan buat prepare untuk mengejar beasiswa malah gagal. Padahal dulu sebelum berangkat ke kampung Inggris kayak udah meyakinkan banget orang tuaku bahwasannya kayak nanti kalau udah ini tuh mudah dapat, pokoknya tuh mudah lah dapat beasiswa, pokoknya tinggal sekali set. Malah kayak gagal, dan itu membuat aku merasa tertekan dan bersalah kepada orang tuaku dengan apa yang aku sampaikan. Merasa kayak bilang bahwasannya pokoknya tuh sekali one shot kayak gitu, one shot bakalan lolos gitu. Ternyata enggak. Karena nggak bakalan tahu mungkin berapa banyak aku sudah menghabiskan uang orang tuaku, dan itu menambah bebanku lagi. Jadi kayak aku udah menghabiskan uang sebanyak ini dan aku tidak menjadi apa-apa. Rasanya berat sekali melihat, wah, teman-teman seangkatanku sudah menjadi orang seperti ini, dan aku masih seperti ini, seperti itu. Sebenarnya itu adalah tindakan yang salah, membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain. Cuman aku manusia biasa. Terkadang ilmu-ilmu self development itu bisa hilang seketika dengan pikiran yang sering berantakan. Oke. Ngerasa banget sih, apalagi udah dari kampung Inggris pulang ke Bengkulu, melamar pekerjaan ke manapun, ikut interview, dan aku tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi kayak agak susah, mungkin nggak tahu, ngerasa banget di sini kayak walaupun kita banyak pengalaman dan lain sebagainya, sepertinya kita tidak akan dipandang. Sepertinya kita susah untuk mendapatkan sesuatu hal ketika kita tidak memiliki orang terdekat di perusahaan atau kantor tersebut. Seperti itu. Dan juga sepertinya untuk menjadi orang bekerja di pemerintahan, sebagian kita harus disiapkan uang. Aku tidak menyebutkan nama instansi, tapi temanku pernah berkata, jadi ada sudah selesai di tahap wawancara, yaitu ibaratnya itu kalau tes polisi itu tes patokir lah, tes terakhir, dan dia itu dihubungi dari oknum-oknum penyeleksi di instansi lain itu, kayak kalau kamu pengen lolos kamu sediain uang segini. Terkadang aku insecure karena aku dari desa, dari pelosok banget gitu. Kalau ngelihat kayak gitu ngerasa
Apakah kita untuk mengejar mimpi itu harus mempunyai banyak uang seperti itu? Apakah orang-orang yang tidak memiliki privilege keluarga menengah ke atas itu tidak boleh bermimpi dan hanya menjadi budak seperti itu saja? Aku nggak tahu ya. Sebelumnya aku minta maaf banget. Ini hanya video curahan hati ya. Tidak menyalahkan siapapun. Aku pikir ini adalah salah diri sendiri, menyalahkan diri sendiri saja agar kalian tidak menyalahkan siapapun ya. But I don't know, many people say setiap orang itu punya masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin kalimat itu bisa menjadi penenang lah, seperti itu. Walaupun kadang di pikiran sering bertabrakan, sering membuat benang kusut, sering tidak sinkron dengan hati. Tapi ya mau gimana lagi. Aku harap video ini tidak FYP atau tidak viral karena ini hanya video tidak jelas yang tidak memberikan solusi. Hanya mau bercerita saja di sini. Seperti itu. Dan ya sekarang I don't know, maybe you have tips or you have ways how to pass the situation. Kalau kalian punya tips dan cara untuk melewati fase seperti ini, boleh banget kasih tahu aku karena mungkin sih aku membutuhkan hal itu untuk ya make me better than I was. I hope. Aku memang terlihat ekstrovert yang banyak orang kenal, tapi hanya sekedar kenal tapi tidak terlalu close. Hingga aku bingung kemana aku harus bercerita. Dan semua orang punya cara sendiri. Mungkin dengan membuat video ini adalah cara aku untuk bercerita, meluapkan apa yang harus aku sampaikan agar tidak menjadi benang-benang kusut di pikiranku. Apa ya, sebenarnya banyak lah ya ingin diceritakan. Pada intinya hidup setelah kuliah itu memang berat dan tidak semua orang merasa baik-baik saja. Apalagi seperti kita yang terlahir dari keluarga yang berkecukupan, tidak mempunyai privilege, dan kita harus memulai semuanya dari nol. Sampai kadang iri sih ngelihat teman-teman yang aku menolak interview udah segini-segini, sedangkan ada yang mati-matian untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang malas untuk belajar, sedangkan ada yang mati-matian untuk berpendidikan dan belajar. Ada yang tidak ingin kuliah, sedangkan ada yang mati-matian ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik lagi. I don't know, jadi mungkin setiap orang itu punya isi kepala masing-masing, punya tujuan masing-masing. Jadi kita bersyukur aja sih. Bersyukur dengan apa yang terjadi, ya jalanin. Aku berharap semoga bisa lebih dekat lagi dengan Allah, karena mungkin ini adalah salahku terlalu jauh dengan Sang Pencipta hingga diberikan hal-hal ya ujian. But I believe Allah itu memberikan ujian tidak akan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kalau dia memberikan kita ujian, artinya kita mampu melewatinya. Walaupun sambil nangis-nangis, ya enggak sih? Iya sih, nangis-nangis enggak sih? Nangis lah. Nggak apa-apa, it's okay, it's fine. Nangis juga wajar. Manusia biasa toh. Ya. Tapi gimana ya untuk meyakinkan orang tua bahwasanya ya hidup merintis tuh emang kayak gini, susah gitu. Kayak capek aja terbebani dengan ekspektasi, ya harapan dari mereka. Sedangkan kita masih kayak gini aja. Apalagi aku tuh merasa bersalah guys. Udah pergi ke kampung Inggris, setelah itu kupikir akan lebih baik lagi, ternyata malah memperburuk keadaan. Maksudku kayak udah menghabiskan uang segini banyak, sedangkan aku tidak menjadi apa-apa. Nah, ini dia nelpon nih. Oke lah, segitu aja dulu ya. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.